Kenapa kok mereka baru dalam kerangka membayangkan saja, mereka tidak berani melakukan, padahal sudah jelas, logikanya sudah jelas. Semangat pagi rekan-rekan mitra NASA seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Agus Anwar. Rekan-rekan semuanya, hari ini saya ingin sharing mengenai sebuah pengalaman yang luar biasa sekali, yaitu sebuah pengalaman ketika saya selama berapa hari ini ya, sudah selama 3 minggu ini kita memberikan pendidikan pelatihan master seller di Madiun dengan berbagai macam typical audience. Nah, dari situ yang saya amati Bapak Ibu, saya mengamati hal pertama itu saya melihat pola pikir, sikap dan mindset yang berbeda-beda. Ya, padahal sikap, pola pikir dan mental ini menjadi satu bagian yang terpenting ya untuk dibangun. Nah, di sini banyak sekali rekan-rekan mengalami kebingungan ya. Bagaimana menilai sebuah sikap, mental dan pola pikir yang tepat itu bagaimana caranya. Nah, ini kemarin saya punya pengalaman yang sederhana sekali Bapak Ibu, bagaimana menilai audiens atau menilai downline kita. Seperti apa sikap mentalnya, ya, pola pikirnya bagaimana ya. Nah, itu pertama kali ya yang saya lakukan di sana setelah kita buka ya, kemudian kita ajak mereka untuk bicara. Biasanya pertama kali yang saya tanyakan itu alasan ya, alasan mereka bergabung di NASA. Hampir semua mengatakan, wah saya pengen sukses Pak, saya pengen masa depan yang baik. Terus apa yang kamu inginkan? Impiannya ya, pengen punya mobil apa? Mereka selalu jawab, wah saya pengen Pajero, ada yang pengen CR-V. Kemudian rumah yang seperti apa? Wah saya pengen rumah yang 2 miliar. Kemudian saya pengen naik haji dengan orang tua saya. Kemudian saya pengen anak saya itu punya sekolah yang tinggi, sekolah yang baik. Kemudian untuk hariannya mereka juga punya gambaran sebuah kehidupan yang nyaman, aman, ya artinya semua kebutuhan tercukupi, ya tidak terjebak dengan angsuran dan lain sebagainya. Kalau ada sudah saatnya bayar angsuran, sudah bisa bayar saat bayar sekolah, sudah bisa bayar sekolah, kemudian saat beli beras tidak pernah kehabisan uang dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk masa depan yang mereka inginkan Bapak Ibu. Tapi kemudian saya berikan sebuah tes Bapak Ibu. Saya tulis di papan itu penghasilan 1 miliar, saya tulis penghasilan 1 juta, kemudian 10 juta, kemudian penghasilan 30 juta, 50 juta, kemudian 100 juta, 1 miliar, 5 miliar sampai 10 miliar. Nah, kenapa penghasilan mulai dari 1 juta sampai 10 miliar ini saya tulis ya? Nah, saya ingin tes tingkat keberanian mereka untuk mendapatkan uang itu seberapa kuat, seberapa berani. Karena terus terang yang namanya masa depan yang mereka inginkan tadi itu gede banget dan itu butuh biaya yang besar. Ya, butuh biaya yang besar. Nah, makanya saya pertama kali saya tes dulu tentang uang ini. Nah, mereka saya suruh milih. Ya, saya kasih pilihan. Siapa yang pengen penghasilan 1 juta rupiah? Nah, 100 audiens diem semua, nggak ada yang tunjuk jari. Kemudian saya angkat lagi, ya, saya naikkan lagi. Siapa yang pilih 10 juta rupiah? Ternyata lebih banyak. Ada kalau kemarin itu dari 100 orang itu ada sekitar 26 orang sampai 30 orang. 10 juta rupiah. Kemudian ada yang pengen penghasilan 50 juta. Nah, mulai turun. Cuma sekitar 15-an orang. Kemudian ada yang pengen 100 juta. Cuma tambah sekitar 5 orang. Kemudian ada yang 1 miliar. Sudah nggak ada yang berani naik. 10 miliar tambah kosong. Ya. Nah, dari sini kita bisa ukur Bapak Ibu. 1 juta mereka udah ngerti. Kalau 1 juta nggak cukup deh untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian 10 juta. Nah, ternyata ini mereka sudah mulai berpikir, kalau 10 juta cukup. Ya, ini ada sekitar 30 orang. Kemudian 50 juta.
ada yang sudah mulai berpikir lebih berani lagi. Kalau 10 juta nggak cukup, saya pinginnya 50 juta, karena 50 juta jelas memberikan nilai kehidupan yang lebih baik. Nah ternyata cuma 15 orang, separuhnya. Ya, jadi totalnya 15 orang. Nah kemudian yang 100 juta. Nah ada 5 orang yang sudah mulai berani berpikir, wah kalau 100 juta itu saya akan punya kehidupan yang lebih baik. Kemudian senilai 1 miliar nggak ada yang berani, 10 miliar nggak ada yang berani. Nah 30 orang yang 10 juta, 15 orang yang 50 juta, berarti sudah 45 orang, ditambah 5 orang yang 5 juta. Nah ini sudah totalnya berarti berapa ini? 30, 45, 50 orang. Jadi dari audiens yang jumlahnya 100, hanya 50 orang yang punya alasan dalam menjalankan bisnis NASA. Nah pertanyaan saya, yang 50 orang itu terus alasannya apa? Ternyata mereka bingung Bapak Ibu ya. Nah dari situ saya tahu orang ikut pendidikan itu hanya sekedar mungkin ya ikut-ikutan, hanya sekedar pengen tahu, ya kan? Kemudian ada yang karena nggak enak dengan orang yang ngajak, ya. Kemudian ada lagi apa ya? Coba-coba, ya pengen tahu aja ya. Dan lain sebagainya. Tapi yang pasti ada 50 orang ini yang artinya tidak tahu tujuan bergabung di NASA itu apa dan tujuan ikut pendidikan itu apa. Nah dari situ coba Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Nah dari sini kita sudah bisa menilai audiens kita ini seperti apa. Nah kemudian dari sisi sikap dan pola pikir kemudian mental, dari situ juga sudah mulai kelihatan ya, ternyata 30 orang bersikap positif terhadap penghasilan 10 juta. Kemudian mentalnya juga berani dengan penghasilan 10 juta. Kemudian pola pikirnya, dia baru sebesar 10 juta. Kemudian yang 15 juta kita juga sudah bisa menilai, oh dia lebih positif. Jadi yang 10 juta ini melihat yang 50 juta ke atas, nah itu sudah nggak berani. Sudah negatif, mungkin pikirnya wah 50 juta lebih sulit ya, apalagi 100 juta, apalagi 1 miliar. Nah sehingga pilihan mereka cuma terbatas di angka 10 juta. Nah kemudian yang 15 orang ini, nah dia melihat 50 juta ini sudah dalam kerangka yang lebih positif sikapnya. Mentalnya juga sudah bisa lebih berani di atasnya yang memilih 10 juta tadi. Ya, kemudian yang pola pikirnya jelas, yang 15 orang ini yang sudah pilih di angka 15 juta, ini pola pikirnya sudah lebih besar daripada yang 10 juta. Nah, kemudian yang 50 juta ini, yang milih 50 juta, jelas dia secara sikap ke angka 100 juta itu, nah sikapnya jelas sudah mulai negatif ya, artinya di situ dia nggak berani ke sana, mentalnya udah nggak berani ke sana. Pola pikirnya ya, tidak bisa lebih besar daripada 50 juta tadi. Nah yang 100 juta ini juga begitu. Kenapa kok dia tidak milih yang 1 miliar? Jelas dia terhadap anggapan atau tanggapan terhadap 1 miliar itu jelas berat. Ya berat, artinya nggak sadar dia menanggapinya secara negatif. Nah, jadi dari sini sudah mulai kelihatan sikap, mental dan pola pikirnya. Ya, sikap yang positif, mental yakin dan berani, kemudian pola pikir besarnya sudah mulai kelihatan. Coba Anda bisa bayangkan kan, mereka pengen kehidupan yang lebih baik, mereka pengen kehidupan yang luar biasa, tapi ketika mereka ditunjukkan jumlah uang yang semakin besar, di mana kalau mereka bisa ke arah sana, misalkan ke arah 1 miliar per bulan, otomatis kan semua masa depannya teraih semua. Coba Anda bisa bayangkan, baru bayangkan saja sudah muncul ketakutan-ketakutan. Nah, ini yang perlu kita rubah Bapak Ibu. Ya kenapa? Nah ini pertanyaannya, kenapa kok mereka baru dalam kerangka membayangkan saja, mereka tidak berani melakukan, padahal sudah jelas, logikanya sudah jelas. Semakin tinggi mereka punya keberanian, otomatis masa depannya tercukupi. Secara fakta kan
seperti itu Bapak Ibu ya. Semakin mereka berani membayangkan angka yang lebih besar, otomatis masa depannya ini match, terpenuhi. Nah, terus kemudian tes yang kedua itu saya gambar dalam bentuk jaringan. Nah, jadi yang 1 juta ini hanya punya 2 kaki, kemudian yang 10 juta ini punya 3 kaki, kemudian yang 50 juta ini punya 6 kaki, kemudian yang 100 juta ini punya 10 kaki, kemudian yang 1 miliar itu punya 20 kaki. Itu kasusnya juga sama. Semakin besar kaki yang harus mereka kerjakan, itu semakin sedikit juga Bapak Ibu. Ya, jadi mereka lihat 20 kaki, itu nggak berbeda mereka dengan lihat 1 miliar tadi. Kayaknya uang 1 miliar sama bentuk jaringan 20 kaki itu kayak hantu. Ya, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin mereka bisa lakukan. Nah, padahal masa depan, kalau diukur dari masa depan yang mereka inginkan, mereka lebih aman di titik masa depan penghasilan 1 miliar dan jumlah kaki 20 kaki aktif. Nah, kalau orang logik itu pasti akan berpikir, oh iya, saya harus bisa berpenghasilan 1 miliar, saya harus punya pekerjaan ya dengan bentuk 20 kaki aktif, atau bisnis saya harus terbentuk 20 kaki aktif. Itu kalau logik Bapak Ibu. Nah, tapi kenyataannya kenapa mereka justru ingin masa depan yang lebih baik, mereka nggak bisa berpikir logik. Kenapa? Ternyata jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Keahlian. Mereka tidak punya keahlian untuk berpenghasilan 50 juta, 100 juta, atau bahkan mungkin 1 miliar. Ya, apalagi yang tidak berani milih ini jelas. Mereka sudah tidak berpikir dengan dasar tidak punya keahlian, mereka dasar tidak punya pengalaman, ya mungkin hanya melihat dirinya sebatas ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya, otomatis mereka nggak pernah berani berpikir lebih besar. Nah, dari sini kan ketahuan Bapak Ibu. Ternyata salah satu penyebab kenapa orang tidak berani membuat sebuah pilihan itu karena mereka tidak punya keahlian. Nah, bisnis kita itu kan bisnis network, bisnis pemasaran. Nah, di sini ada 3 keahlian penting Bapak Ibu yang harus Anda didikkan ke jaringan Anda. Yang pertama adalah keahlian prospecting, yang kedua adalah keahlian recruiting, yang ketiga adalah keahlian selling. Nah, makanya di konsep master seller itu konsep pembinaannya atau konsep pendidikannya itu konsepnya pelatihan, bukan konsep seminar lagi. Ya. Karena di sini orang-orang perlu dilatih. Orang-orang perlu dilatih Bapak Ibu. Dilatih untuk prospecting, dilatih untuk recruiting, dilatih untuk selling. 3 keahlian ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita untuk berlatih prospecting? Sebenarnya simpel sekali ya. Kemarin sudah kita tuliskan ya cara prospectingnya. Jadi bagaimana kalau kita bertemu orang, contohnya begini, misalkan kita bertemu orang di apotek misalkan. Target kita itu kalau prospecting ya, itu cuma berkenalan, tahu namanya, ya, menyapa, kemudian tahu namanya, tahu alamat rumahnya, kemudian bertukar kartu nama, ya, maka nanti Anda harus membuat kartu nama ya. Nah, kemudian yang kelima, buat janji Bapak Ibu. Buat janji untuk silaturahmi ke rumahnya. Nah, saya kasih contoh seperti apa yang saya lakukan kemarin ya. Nah, itu biasanya kalau saya di apotek, nah, saya lihat, oh ada ibu-ibu duduk di pojok sana misalkan. Saya datengin, ya, permisi ibu, boleh saya duduk di sebelahnya? Nah, oh iya silahkan, mau beli obat ibu? Oh iya. Nah, ibu tinggal di mana? Kok belinya di apotek sini? Oh, saya tinggal di sana mas. Oh, berarti deket no dengan saya. Boleh kenalan ibu? Nama saya Agus Anwar. Ibu siapa? Oh iya. Nah, dia kenalkan. Oh, saya Bu Sri. Oke, Bu Sri. Bisa ada kartu nama Bu Sri? Untuk saya bisa mengingat bahwa saya punya teman atau saudara ibu ya. Bu Sri ya. Oh, maaf Pak, saya nggak punya kartu nama. Oh, enggak apa-apa. Boleh saya catat nomor rumahnya Bu, Ibu? Nah,
suatu saat nanti kira-kira boleh nggak Ibu? Setelah saya tahu rumah Ibu dan ini kebetulan tidak jauh dari rumah saya, atau kebetulan oh ini dekat tempat teman saya. Nah kalau misalkan dekat tempat teman saya begini, oh iya Ibu, setelah saya tahu rumah Ibu ini kebetulan dekat dengan rumah teman saya, nanti suatu saat Ibu kalau saya bermain di tempat teman saya, boleh saya sowan silaturahmi ke tempatnya Ibu? Nah orang Indonesia nggak mungkin jawab tidak Bapak Ibu. Orang Indonesia itu ramah. Nah jadi kalau prospecting itu luar biasa potensinya. Pasti mereka jawab, oh ya silahkan. Ibu nanti saya tak silaturahmi ke tempatnya Ibu, saya akan kenalkan istri saya dengan Ibu. Terus terang, saya yakin istri saya suka nanti bisa kenalan dengan Ibu. Nah karena aura Ibu di sini ketika saya deket aja udah maknyes, adem. Nah, ini mix tambahan fly in the sky. Nah terus pembicaraan dilanjutkan sebentar, terserah mau bicara masalah penyakit, tapi nggak usah nawarin produk ya. Nah habis itu sebentar lagi, oh maaf Ibu, sambil lihat jam ya, oh maaf Ibu, saya kebetulan nggak bisa lama-lama di sini Ibu, sebetulnya saya ingin ngobrol lebih lama dengan Ibu ini, nemenin Ibu nunggu resep ya. Tapi saya minta maaf Ibu, ya, saya ada janji bisnis dengan mitra saya Ibu. Saya minta maaf, saya tak ketemu mitra bisnis saya dulu. Oh ya Mas silahkan, Ibu, nanti saya yang saya tetap akan silaturahmi ke tempat Ibu. Oh ya silakan, oh gitu Bu, terima kasih. Nah oke, secepatnya pergi. Nah cari lagi prospek untuk di prospecting seperti tadi. Simple, sederhana. Hanya nanti tinggal ditulis, ya ditulis urut-urutannya, kemudian nanti dihafal. Nah ini di pelatihan itu saya kasih satu persatu ya. Kemudian mereka role play, dilatih, diulang-ulang. Ini sudah gantian yang ini ya, kemudian yang ini ganti lagi, diulang-ulang. Ya, yang pertama misalkan di apotek, kemudian di terminal, kemudian mungkin di mall, kemudian mungkin di sekolahan, di mana saja dicoba. Yang terpenting ini ketika mereka role play ya, dari posisi tidak bisa, mereka kemudian mulai mengerti, oh caranya prospecting begini. Dari mengerti, mereka melakukan berkali-kali, mereka jadi hafal. Nah setelah berkali-kali, setelah hafal, mereka akan terbiasa Bapak Ibu. Nah mereka pasti punya keberanian. Dengan bekal seperti itu, mereka akan mencoba di luar sana, praktek. Nah kalau sudah itu jadi kebiasaan, nah prospecting itu akan menjadi sebuah keahlian yang luar biasa ya, untuk Anda mendapatkan begitu banyak daftar nama. Nah selanjutnya dengan janji yang sudah dibuat di prospecting tadi, janji untuk silaturahmi. Nah tinggal tahap berikutnya apa? Di follow up, didatengin. Nah ketika follow up, apa yang Anda lakukan? Cuma dua hal, presentasi ya, bisa produk, bisa presentasi bisnis, jualan atau rekrutmen. Nah ini juga butuh keahliannya, betul kan Bapak Ibu ya? Ada butuh keahliannya ini. Nah sebetulnya keahliannya juga nggak sulit Bapak Ibu. Kekuatan kita tetap ada di demo produk Bapak Ibu ya, karena bisnis itu identik dengan produk. Jadi demo ini bisa untuk Anda gunakan untuk rekrut, bisa Anda gunakan untuk selling. Nah kalau demo untuk rekrut, yang kita bicarakan apa? Potensi bisnisnya. Nah saya biasanya mengandalkan ini, pinjam HP-nya Om Wowo. Nah saya biasanya kalau datang ya ke tempat prospek saya ya, setelah saya kenalan, kemudian waktu di prospek tadi ya, saya kenali dia, kemudian saya sowan ke rumahnya. Nah saya biasanya ngobrol sebentar, saya biasanya ngobrol masalah kondisi ekonomi ya, biaya sekolah yang semakin naik, kemudian istilahnya biaya untuk kebutuhan sehari-hari ya semakin naik, pokoknya kondisi ekonomi yang semakin orang merasa berat. Nah ini tujuannya apa? Untuk membangkitkan atau untuk istilahnya
membangun kebutuhan. Nah, building need, membangun kebutuhan. Nah, ketika kita tahu mereka punya sepeda motor, mereka punya mobil, ternyata itu kredit semua, otomatis kan mereka pasti istilahnya memiliki beban. Nah, kalau sudah cerita masalah seperti itu, biasanya saya samakan persepsinya. Oh, berarti kehidupan Bapak dan Ibu sama dengan saya. Saya juga ngangsur mobil, saya juga ngangsur rumah, saya juga ngangsur sepeda motor, ya. Tapi alhamdulillah Pak, sejak saya menjalankan bisnis ini NSTM, alhamdulillah semua angsuran itu lancar. Pasti dia akan bertanya kan, bisnis NSTM itu bisnis apa? Ah, gini Pak, gini Bu, nyon sewu je, maaf je. Nah, ini salah satu maksud kedatangan kami di sini. Kami memang ingin menjelaskan atau kami ingin mengenalkan bisnis ini kepada Bapak dan Ibu. Ya, siapa tahu ini nanti jadi barokahnya Bapak dan Ibu, ya, dan bisa memberikan rezeki kepada panjenengan dan juga kepada saya. Nah, jadi dari situ saya main ke tempat Ibu, tujuan utamanya saya ingin mengenalkan bisnis ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menginginkan penghasilan tambahan mungkin 10 juta atau 20 juta? Nah, kalau ingin, oke, saya tunjukkan Ibu, saya nggak terlalu lama kok, cuma 5 menit aja. Ini Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu, buktinya dulu, biar panjenengan percaya bahwa bisnis ini itu siapapun bisa mengerjakan, apapun latar belakangnya, ya, termasuk seperti dulu saya juga pegawai, saya jalankan bisnis ini sehingga alhamdulillah walaupun waktu saya sempit, saya bisa menjalankan. Terus banyak ibu-ibu rumah tangga yang kadang-kala merasa tidak punya waktu, ternyata setelah mereka menjalankan, mereka bisa berpenghasilan besar. Contohnya ini. Nah, tunjukkan testimoni. Oh, ini ada yang bisa jual NSTM 60, ini ada yang bisa jual 100. Coba Bapak bayangkan berapa sih penghasilan yang bisa jual 100 ini? Nah, yang jual 100 ini penghasilannya 10 juta loh Pak. Hanya seorang ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini keuntungannya kalau bisa jual 1, itu keuntungannya 100.000. Nah, ini banyak sekali nih kesaksiannya nih Pak. Loh, bisa jual 60, 50, lumayan kan Pak? Mereka ternyata juga keluarnya sama dengan kita. Mereka tadinya berat, bayar angsuran mobil, bayar angsuran rumah berat. Ternyata setelah mereka mulai menjalankan ini, walaupun di waktu luang mereka aja, mereka menjadi lebih ringan. Nah, selanjutnya, kenapa kok produk ini begitu mudah dijual? Nah, ini Pak, ini kesaksiannya. Ini produk ini bisa untuk semua penyakit. Nah, ini coba lihat nih, ada yang diabetes nih Pak. Coba waktu ditawari pertama kali, mereka juga tidak percaya. Bahkan mereka bertanya, kok mahal? Nah, saya tunjukkan pada mereka, ini loh yang diabetes. Coba, ini sudah 5 tahun diabetes. Per minggunya dia harus tebus obat kurang lebih 500 sampai 800 ribu. Kalau 1 bulan sudah berapa? Misalkan 500 saja lah, 1 bulan sudah 2 juta, 1 tahun sudah 24 juta, 5 tahun, nah 24 juta kali 5, 120 juta Pak. Coba, mereka hanya tanya gini, Ibu sudah 5 tahun habis berapa? Ya, coba dilihat, ini cuma 1 botol, harga 250.000. Menurut Ibu mahal atau murah? Wah, ya murah. Nah, coba Bapak bisa lihat kan, produk ini murah sekali untuk diabetes. Makanya ini laris sekali. Kemudian untuk stroke nih, ini sudah stroke 7 tahun. Itu juga sama, biayanya banyak. Tapi alhamdulillah minum ini 2 hari bisa jalan. Dahsyat sekali kan Pak? Nah, coba lihat lagi nih kesaksian berikutnya. Terus tunjukkan kesaksiannya, hitungkan jumlah biayanya, kemudian bandingkan. Nah, sehingga apa? Prospek kita melihat produk ini dahsyat dan murah. Nah, berikutnya saya tunjukkan Pak, kedahsyatan cara menjual produk ini. Nah,
Ini contoh aja. Nah, sebaiknya nanti Anda komplit ya demonya ya, ada lampu dan lain sebagainya ya. Ini kita contohkan aja. Nih lihat Pak. Nah, ini kalau biasanya lampu ya, kita tunjukkan kekuatan mineralnya ya, kita memang sedikit jelaskan produknya, kemampuan produk untuk menghancurkan kolesterol, menghancurkan penyumbatan darah. Nah, ini kita jelaskan, alat kita punya. Ya, simple sederhana. Kita jelaskan knowledge-nya sedikit, kemudian kita demokan. Dengan lampu, wah ini nggak nyala, ini nyala, misalnya begitu. Oh, ini tingkat kandungan mineralnya ini sangat tinggi. Kemampuan mineral untuk apa? Nah, salah satunya untuk ini. Nah, ini yang penyebab penyakit apa istilahnya? Jantung, ginjal, apa istilahnya? Stroke ya, itu semuanya berasal dari pembuluh darah. Nah, ya. Nah, berikutnya tinggal kita demokan. Nah, sekarang kita lihat Pak. Ini kekuatan NSTM ini hanya sebatas contoh ya Pak ya, bukan untuk menunjukkan apa istilahnya terus produk ini tidak beracun atau tidak ya. Terus ini bisa untuk warna atau tidak. Ini hanya menunjukkan kinerjanya saja. Kemampuan NSTM di dalam darah itu seperti apa. Nah, ini kita teteskan. Nah, ini Bapak bisa lihat. Kita aduk ya. Ini demonya seperti ini Pak. Coba. Murah, tidak mahal alatnya, tapi coba panjangan lihat. 1, 2 tetes saja. Nah, lihat kemampuannya. Nah, coba lihat. 2 tetes. Ini kalau dihitung modal untuk bisnis, ini modal kita harga distributor ya, 150.000. Ini isinya 600 sampai 800 tetes. Coba, kalau ini hanya butuh 2 tetes, modal 150.000 bisa untuk demo 300 kali Pak. Modal bisnisnya murah banget. Kemudian juga bisa untuk ini Pak, rambang mata. Nah, coba Bapak bisa coba demo rambang mata nih, 2 tetes. Kita kasih air. Nah, demokan ke prospek jenengan. Prospek jenengan. Nah, demokan gini. Gini. Gimana Pak? Nah, suruh baca. Sebelumnya suruh baca dulu. Habis rambang, suruh baca lagi. Lebih jelas gak? Nah, prospek kita langsung merasakan khasiat dari kekuatan produk itu. Nah, sekarang tinggal dihitungkan potensinya. Coba lihat Bapak. Ini belum demo yang lainnya ya. Kemudian kalau Anda nggak sempat bawa produk demo, siapkan video demo yang saya lakukan. Itu komplit ya. Ada mulai dari betadine, kemudian minyak. Ya, kalau ada minyak lebih dahsyat lagi karena Anda bisa menunjukkan kemampuan NSTM ini betul-betul bisa mengikat kolesterol. Yang selama ini seumur-umur kita belum pernah mendapatkan produk yang mengklaim bisa untuk kolesterol, tapi bisa untuk mengikat kolesterol. Tunjukkan kekuatan itu. Nah, sehingga trust dari prospek Anda semakin percaya. Produk ini luar biasa untuk bisnis. Ya, ini luar biasa untuk bisnis. Nah, coba Bapak bisa bayangkan. Ya. Nah, selain itu tunjukkan aja videonya yang lain, kesaksian demo. Nah, demo yang saya lakukan, tunjukkan aja yang ini untuk untuk sayur, kekuatan penyerapannya seperti apa dan lain sebagainya. Bisa tunjukkan yang face mist ya, kesaksian mereka-mereka yang di flek dioles bisa hilang fleknya. Tunjukkan aja kesaksiannya. Nah, ya permainan bagaimana menunjukkan kekuatan produk seperti itu. Nah, sekarang tinggal diulas. Coba Bapak bisa bayangkan, ini bisa untuk darah tinggi. Sekarang potensinya seperti apa? Dari data yang masuk ya, yang kita miliki dari data Dinas Kesehatan, 1 dari 2 orang Indonesia itu pasti kena darah tinggi. Kemudian 6 dari 10 orang Indonesia pasti kena kolesterol. 8 dari 10 orang di Indonesia sudah kena diabetes. Prospeknya jutaan rupiah. Yang saya teman-teman Bapak ada yang enggak yang kena
darah tinggi. Teman-teman Bapak ada nggak yang kena kolesterol? Bapak punya teman yang kena diabetes enggak? Bapak punya teman yang kena asam urat enggak? Nah, digali. Supaya mereka mulai belajar tuh melihat marketnya. Nah, coba ketika mereka melihat, oh iya, saya punya teman banyak ini. Oh, saya punya teman banyak ini yang diabetes. Oh iya, saya punya teman banyak ini yang kena stroke. Nah, terus kita tutup. Nah, potensinya luar biasa Pak untuk Indonesia ini Pak. Karena apa? Indonesia ini budaya makannya itu pasti dengan minyak. Nah, ini saat pengen tes Bapak nih. Bapak suka nasi goreng atau nasi godok? Bapak suka tempe goreng atau tempe godok? Pasti jawabnya kan nasi goreng, tempe goreng, ayam goreng, ayam godok, ayam goreng. Semuanya serba digoreng, betul kan? Mungkin Anda kalau saya tanya begitu juga sama kan? Nah, coba ini Anda bisa bayangkan Pak, potensi orang Indonesia ini seperti ini tadi ya. Ketika nanti mulai usia 40 tahun, pembuluh darahnya sudah mulai menutup seperti ini. Ini hasil penelitian. Nah, pasti rasanya mulai cekot, mungkin Bapak juga merasakan sendiri. Nah, itulah potensi bisnisnya Bapak. Nah, nanti kalau Bapak bergabung ya, ini caranya. Aplikasi ini silahkan diisi. Modalnya cuma 200.000, itu pun Bapak dapat kit plus produk. Kemudian selanjutnya Bapak akan kami pandu untuk menjalankan bisnis ini. Pertama, Bapak akan kami pandu untuk membuat daftar nama. Jadi dari lingkungan Bapak ya, lingkungan rekan kerja, lingkungan kantor, pokoknya kami pandu untuk Bapak bisa melihat marketnya, market Bapak. Langkah berikutnya apa? Bisa dikumpulkan. Nanti saya pandu, saya bantu untuk melakukan presentasinya dulu. Masalah hasil, silahkan, itu prospek Bapak. Nah, nanti kalau mereka yang tertarik bisnisnya, nanti itu bisa jadi jaringan Bapak. Nah, kalau Bapak nanti punya jaringan sekian, nah Bapak akan bisa punya potensi penghasilan sekian puluh juta. Bisa untuk pensiun, Pak. Ini potensi berikutnya dari penjualan. Bapak bisa bayangkan produknya penjualannya murah, otomatis akan banyak orang yang bisa diajak kerjasama. Oke, silakan diisi Pak. KTP-nya mana? Ini tolong diisi. Nah, itu cara merekrut Bapak Ibu ya. Selanjutnya tinggal dipandu. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, ketika mereka sudah bergabung, selain Anda pandu, Anda follow up ya, kemudian Anda jelaskan potensinya ya lebih dalam lagi sehingga mereka bisa melihat potensi NASA itu seperti apa. Nah, langkah berikutnya adalah diikutkan MSO. Ya, diikutkan MSO supaya apa? Mereka bisa punya pegangan untuk alat untuk belajar. Setelah itu ikutkan master sellernya offline. Kalau tidak ada jadwal master seller, nah ikutkan ke home sharing upline Anda. Di home sharing harus menjelaskan role play tadi. Di home sharing harus ada role play-nya karena itu 3 kemampuan yang harus dimiliki. Ya, di home sharing harus ada role play mengenai prospecting, recruiting, and demo product. Nah, ini cara tadi saya tunjukkan. Ini sebetulnya konsep home sharing. Jadi kalau saya home sharing seperti itu. Ya, saya buka mindsetnya dulu sebentar, kemudian saya ajak role play, saya ajak latihan prospecting, saya ajak latihan untuk perekrutan, saya ajak latihan untuk selling. Kalau selling mudah ya, tinggal nanti latihan hypno sellingnya. Ibu beli, bapak beli, ibu beli, bapak beli. Nah, itu bisa dilihat di video MSO. Di situ sudah saya praktekkan. Enak toh kalau ada MSO Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita nggak terjebak dengan terlalu lama menunggu pendidikan berikutnya. Setiap saat kita bisa mengulang. Nah, sekarang coba. Ketika Anda sudah ahli di 3 titik ini, 3 titik utama untuk kita bisa sukses bisnis NASA, prospecting, kemudian recruiting, dan selling. Nah, sekarang kalau Anda lihat sekali lagi dari kacamata ahli, Anda punya masa depan yang Anda inginkan, mobil, rumah, dan lain sebagainya.
Nah sekarang coba lihat, 1 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 juta, 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Nah Anda bisa lihat, ada nggak perubahan cara Anda memandangnya? Ada keberanian yang lebih enggak untuk memilih yang lebih besar ini? Saya yakin kalau itu Anda lihat dari kacamata ahli, nah Anda pasti akan memilih ke minimal 100 juta, lebih besar pasti. Kemudian dengan kacamata ahli, pasti Anda akan melihat, oh ternyata 20 kaki itu gampang. Karena Anda ahli prospecting, Anda ahli recruiting, dan Anda ahli selling. Rasakan saja, betapa ruginya kalau Anda ahli prospecting, ahli recruiting, ahli selling, Anda cuma rekrut 3 kaki. Rugi enggak? Kemampuan Anda terbuang dong. Anda bisa prospecting setiap hari loh. Anda bisa prospecting setiap hari, Anda bisa recruiting setiap saat, Anda bisa selling setiap saat kalau Anda ahli. Nah, jadi 20 kaki itu kalau dari kacamata ahli, mungkin Anda akan berpikir lagi, wah itu kurang. 50 kaki bisa jadi kurang. Kenapa? Karena Anda bisa lakukan prospecting setiap hari, Anda bisa recruiting setiap hari, Anda bisa selling setiap hari. 30 hari sudah berapa yang Anda prospek, Anda rekrut, Anda selling. 1 tahun sudah berapa Anda prospecting, sudah berapa Anda rekrut, sudah berapa Anda selling. Anda jalanin asal 5 tahun, sudah berapa ribu orang Anda prospecting, sudah berapa ribu Anda presentasi, sudah berapa ribu kali Anda selling. Artinya apa? Sekarang coba lihat, dengan kacamata Anda menjadi ahli itu, Anda melihat sesuatu yang tidak terbatas. Pengembangan jaringan yang tidak terbatas. Anda akan merasa rugi kalau cuma rekrut sedikit. Anda akan rugi kalau cuma punya 10 kaki, karena Anda mampu 20 kaki. Anda akan merasa rugi, oh ini kurang kalau 20 kaki, karena Anda mampu 50 kaki. Oh saya rugi kalau cuma 50 kaki, karena Anda mampu 100 kaki. Dan itu masa depan Anda bisa lihat 100 kaki jelas itu potensi 5 miliar ke atas. Anda pilih yang mana sekarang? Nah itu intinya Bapak Ibu, 3 keahlian yang harus Anda miliki. Ketika Anda ahli, Anda akan berubah sudut pandangnya, pola pikirnya, mentalnya juga berubah. Maka home sharing harus ada konsep pelatihan role play prospecting, role play recruiting, role play selling. Seperti apa yang saya lakukan di Master Seller, pasti ada role play. Ya, karena dengan keahlian tersebut, orang yang tadinya tidak percaya diri karena tidak bisa apa-apa, sekarang mereka punya keahlian. Otomatis kepercayaan dirinya naik, otomatis sikapnya lebih positif, otomatis mindsetnya akan lebih besar. Wah Pak, kalau banyak nanti sulit binanya. Tidak usah khawatir, karena ada MSO yang akan membackupnya. Coba Anda bisa bayangkan, ya, role play-nya semuanya ada di MSO. Penjelasan mindset, pola pikir, mental ada semua di MSO. Penjelasan produk detail ada semuanya di MSO. Dan lain sebagainya, komplit Bapak Ibu. Coba, misalkan Anda punya jaringan yang di Aceh, Anda tidak mungkin setiap saat ke sana, tapi Anda bisa guiding mereka, Anda bisa pandu mereka untuk terus belajar melalui MSO. Gimana? Luar biasa nggak MSO? Anda punya 100 doorland, 100 frontland, 100 kaki. Pak, saya itu cuma 1, nggak bisa dibelah jadi 100 Pak. Nah, mereka masing-masing sudah pegang MSO. Otomatis mereka tinggal lihat kan. Anda nggak perlu dibelah, nggak masalah. Anda cukup kasih arah, kasih pola, tanamkan, setel ulang, tanamkan. Coba, 100 kaki bisa nggak dibina kalau dengan pola seperti itu? Mereka juga belajar role play dari MSO,
mereka belajar prospecting dari MSO, mereka belajar recruiting dari MSO, mereka belajar selling dari MSO, mereka berubah mindsetnya dari MSO, mereka menjadi semangat karena lihat testimoni-testimoni di MSO. MSO mungkin melebihi apa yang bisa Anda lakukan, Bapak Ibu. Betul apa betul? Nah, itulah rahasia sukses di NASA. Master Seller Online. Kalau Anda nggak bawa orang sebanyak mungkin, kalau Anda tidak bisa jadi instruktur yang hebat, rugi. Anda sudah bisa sedikit melihat sebuah gambar yang luar biasa dari apa yang saya jelaskan. Jadi Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan sekarang ini. Kalau Anda tidak bawa dolen-dolen aja Anda ke MSO, kalau Anda tidak jadi instruktur yang hebat, rugi. Oke, itu saja dari saya. Semangat pagi.